Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan taqarribuna ilaika amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, mari kita buka kesempatan belajar kita kali ini dengan baca surat Al-Fatihah ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kita baca 2 hadis aja ya untuk kali ini, nggak jadi 3, karena ternyata hadis yang ketiga itu panjang, makanya kita cuma baca 2 hadis. Dan kayaknya materi kita kali ini cuma sekedar banyak ceritanya, cuma ada beberapa poin, ada poin-poin dalam setiap hadis yang nantinya saya harap dicatat, jangan sampai ada yang terlewat kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung lanjut kita ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-52. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Wa bi qala an Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqul berkata, kana nabiyyu, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya mana? Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalian bakalan bosen ketika bulan Maulid ini mendengarkan bahwasanya amalan terbaik di bulan Maulid ini adalah memperbanyak sholawat. Makanya ketika terdengar lafaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung jangan pakai nge-like, jangan pakai jeda, langsung jawab sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak sholawat, yang bisa 1000 silahkan 1000, lebih dari 1000 silahkan lebih dari 1000 baca sholawatnya. Kalau nggak bisa 1000 atau lebih dari 1000 silahkan 900 kali sholawat. Kalau nggak bisa 900, 850 kali sholawat. Yang nggak bisa 850 kali sholawat. Terserah, yang penting ketika di bulan Maulid, amalan terbaik untuk ibadah terbaik di bulan Maulid adalah memperbanyak sholawat. Terserah mau sholawat yang panjang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi, dan seterusnya. Kalau mau yang panjang, kalau mau yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau mau yang pengen pendek lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Cukup gitu aja, yang penting diperbanyak. Mungkin kalian bakalan bosan dengar dari Ustadz Musta'an dan Ustadz Khosiin dan lain sebagainya, bahwasanya amalan terbaik di bulan Maulid adalah memperbanyak sholawat. Saya cuma mengingatkan itu, apalagi kalian sudah SMA, dimana kalian masa SMA sudah mengenal apa itu cinta. Nah, ketika cinta, alangkah baiknya bahasanya seorang yang kita cintai adalah Rasulullah. Saya pernah baca tulisannya Ustadz Musta'an, cinta, sebab-sebab cinta seseorang cinta atau dicintai itu ada 3.
Yang pertama karena keindahan, yang kedua karena pemberian, yang ketiga karena kesempurnaan. Karena keindahan pasti melihat sesuatu yang indah, melihat pemberian pasti seorang yang sering dikasih nanti mau nggak mau akan hatinya condong kepadanya. Yang terakhir kesempurnaan. Lah, yang paling tinggi keindahannya, yang paling banyak pemberiannya, yang paling istimewa pemberiannya, dan yang paling sempurna adalah dalam diri manusia hanya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta dalam artian bukan cinta-cinta syahwat ya, cinta-cinta dalam artian condongnya hati pada sesuatu. Kok bisa bahas ke sana? Bismillahirrahmanirrahim. Idza shtadda, apabila sangat terasa al-bardu, dingin, bakar, maka menjadikan dini, maka Rasulullah menjadikan dini bisolati, salatnya dijadikan dini. Wa idza shtadda, dan apabila sangat terasa al-harru, panas, abroda, maka mengakhirkan Rasulullah bisolati, salat, yakni al-jumu'ata, yakni salat Jumat. Jadi ketika salat Jumat ketika waktu dingin, musim dingin, yang musim dinginnya di Arab Saudi atau di daerah Timur Tengah, kalau udah dingin itu dingin banget, nggak kayak di Indonesia. Sedingin apapun, sepanas apapun masih tetap dalam lingkup standar, dalam artian nggak sampai menyengat. Kalau dinginnya nggak sampai menyengat, kalau panasnya nggak sampai menyengat. Tapi kalau di di Arab Saudi Timur Tengah itu masya Allah, kalau udah panasnya itu ekstrim. Kalau udah begitu juga dengan dingin, kalau udah dingin ekstrim banget dinginnya. Nah, makanya ketika Rasulullah ketika musim dingin itu sholatnya agak dicepetin, waktu sholat Jumatnya agak diawalin. Nah, agak ditaruh di awal. Kalau sudah wa idzastaddal harru, apabila begitu terasa panas, sangat terasa panas di musim panas, abroda bisolati, sholatnya agak akhirkan dikit. Nah, sekiranya ketika sholat Jumat itu mataharinya nggak terlalu terasa panas, tapi agak condong ke mana? Condong lengser sedikit. Nah, ketika sholat Jumat. Nah, poin pertama yang perlu dicatat di sini adalah yang dimaksud dengan menjadikan dini atau mengakhirkan sholat Jumat itu tetap dalam lingkup waktu setelah zawal. Nah, baik dini maupun diakhirkan itu tetap setelah zawal, setelah waktu zawal. Waktu zawal itu apa? Zawal itu ketika matahari sudah agak lengser. Nah, waktu sholat zuhur itu kan setelah zawal, dalam artian matahari ada kalanya tepat di atas kepala kita. Tapi seiring berjalannya waktu kan agak lengser sedikit. Nah, itu ketika agak lengser sedikit ini namanya zawal. Poin pertama, baik tabekir atau menjadikan dini maupun mengakhirkan itu tetap setelah zawal. Terus dari hadis ini juga poin kedua yang bisa diambil adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan utusan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Makanya ketika ada sesuatu yang mengganggu atau membuat sesuatu yang tidak mengenakkan bagi seorang muslim atau mukmin, maka Rasulullah ini sebisa mungkin untuk menghindarkan. Nah, ketika terasa sangat dingin, hawanya ketika terasa sangat dingin, maka Rasulullah
menyegerakan sholat Jumat. Dinginnya kalau sudah terlalu dingin itu kan bisa menyakiti, atau bahkan iya kalau nggak semua orang kan punya pakaian yang tebal. Ada beberapa sahabat yang nggak punya pakaian, yang miskin, akhirnya pakaiannya tipis, jadi ketika musim dingin itu sangat terasa dinginnya. Makanya Rasulullah sebisa mungkin biar nggak terlalu lama-lama terasa dingin, sholatnya dibikin dini, bukan dina tapi dibikin awal. Nah, ditaruh di awal biar nggak terlalu mengganggu manusia, para sahabat dan manusia. Apabila terasa sangat panas, nunggu agak dingin sedikit, nunggu mataharinya nggak terlalu panas tepat di atas kepala, tapi nunggu agak lengser sedikit. Nah, itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Sebisa mungkin umat Islam, umat mukmin ini kalau ada kesulitan itu dihindarkan. Kalau ada yang mengganggu dihindarkan. Itu poin yang kedua. Rasulullah rahmatan lil alamin, sebisa mungkin menghilangkan sesuatu yang mengganggu umatnya. Poin yang ketiga, nah ini dalam fikih ini yang perlu perlu dicatat lebih ya. Ini menyangkut masalah hukum. Nah, ketika mau sholat, kalau ada sesuatu yang mengganggu sholat, maka harus segera disingkirkan. Contoh, ketika mau sholat, ternyata HP-nya masih bunyi. Nah, itu kan bisa mengganggu kekhusyuan. Musiknya masih salawatnya masih bunyi di HP. Maka sesegera mungkin untuk dimatikan. Termasuk ini yang lain. Termasuk juga ketika mau sholat tapi perutnya sakit atau pengen kebelet ke kamar mandi. Nah, itu juga sebisa mungkin untuk diselesaikan. Jadi makruh hukumnya ketika sholat, tetapi menahan kebelet, baik kebelet BAB maupun kebelet buang air kecil, BAB atau BAK. Itu termasuk, ini hukum dalam fikih. Jadi ketika sholat ada sesuatu yang mengganggu dalam sholat, maka hukumnya harus segera dihilangkan. Contoh lagi yang mengganggu. Nah, contoh ini mungkin bagi laki-laki atau perempuan ketika sholat, kalau bisa seragamnya, pakaiannya yang dipakai ketika sholat ini kalau bisa sepolos mungkin, bukan sesuatu yang bergambar-gambar, sehingga orang yang sholat di belakang kita nanti tetap khusyuk. Nah, nggak sampai terganggu dengan pakaian kita. Ketika kita memakai pakaian yang penuh gambar-gambar, akhirnya yang di belakang kita jadi nggak khusyuk melihat, oh ini ada gambar macan, oh ini ada gambar gajah dan lain sebagainya. Jangan sampai. Makanya ketika sholat yang kita pakai sebisa mungkin pakaian yang polos. Kalau yang perempuan mungkin mukenanya ya jangan terlalu banyak renda-rendanya, jangan terlalu banyak hiasannya. Kan ada mukena yang mahal, yang warnanya warna-warni, terus banyak renda-rendanya, banyak hiasannya. Oh, ada gambar bunga, ada gambar ini dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau sebisa mungkin ini ya yang biasa-biasa aja lah, yang biasa-biasa aja. Ini yang kedua, menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu sholat. Sebisa mungkin sholatnya dijadikan khusyuk. Yang keempat, nah coba yang keempat, ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi rakyat, sebisa mungkin mendahulukan kemaslahatan umum, kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus hadis ini sebisa mungkin mendahulukan maslahat umat, maslahat umum. Kalau musim dingin ya didahulukan, biar sholatnya didinikan, dipercepat, biar nggak terlalu terasa
terasa dingin. Kalau kalau terasa panas ya nunggu agak dingin biar nggak terlalu panas, biar seluruhnya ketika sholat ini biar bisa khusyuk, biar bisa fokus ketika dalam beribadah, tidak terganggu yang lain-lain. Ini yang keempat. Yang kelima, nah di dalam hadis ini kita juga akhirnya bisa mengetahui siru ada dalam kaidah dalam berkelompok. Ini dalam hadis ini bisa diambil kesimpulan yang nomor 5, ada kaidah umum siru ala sairi ad'afikum, berjalanlah sesuai dengan jalannya yang paling lemah. Contoh ketika kita jalan sama-sama, ada yang motornya motor Harley, ada yang motornya motor CB, ada yang CBR bukan CB, ada yang motornya motor Yamaha R apa itu R7 dan lain sebagainya, tapi ada yang motornya motor Beat. Nah, ketika perjalanan bareng-bareng mau touring semisal, maka kalau berjalan bareng-bareng ini ya harus sesuai dengan yang paling lambat, yang paling lemah. Beat biasanya jalannya paling cepat 60 km per jam. Ya udah, satu rombongan ini jalannya 60 km per jam. Ini kalau dalam perjalanan. Begitu juga dengan ini kaidah dalam kehidupan. Ketika di dalam kelas kan ada macam-macam, ada siswa-siswi yang cepat banget menangkap pelajaran, ada yang sedang, ada yang lambat. Makanya kalau kalian nanti kalau ada yang jadi guru, makanya ketika memberikan pelajaran itu sesuai dengan, kalau berjalannya sesuai dengan yang paling lemah. Nah, yang paling lemah. Nanti biar semuanya bisa mengikuti kaidah yang seperti ini. Saya ingat dulu guru saya memberikan kaidah ini, siru ala sairi ad'afikum. Saya ini dulu di kelas termasuk murid yang nggak seberapa cerdas, makanya guru saya dulu ketika di Cianjur neranginya itu pelan-pelan banget, diulang sampai 3 kali kalau di kelas, sampai 3 kali kalau ada yang belum paham. Kalau ada yang belum paham nanti disuruh tanya ke masjid atau ke kantor ketika setelah jamaah, kayak gitu. Kalau di Cianjur kayak gitu, neranginya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, materinya nggak terlalu banyak yang disampaikan, kayak gitu. Siru ala sairi ala afikum, ini yang poin yang kelima. Poin yang keenam, nah kalau ada yang menjadi imam sholat, kalau semisal ada yang makmumnya atau warganya itu ada orang yang sakit, ada orang yang tua, ada orang yang ada urusan dan lain sebagainya, itu sebaiknya ketika menjadi imam jangan terlalu lama. Nah ini bukan berarti sholat yang lama itu baik, bukan, tetapi sholat ketika menjadi imam itu harus lihat situasi dan kondisi. Ada ibu-ibu yang bawa anak kecil terus menangis, jangan sholatnya ketika jadi imam jangan lama. Ada orang tua yang nggak kuat berdiri lama ketika sholat, kalau sholat berdirinya jangan lama, baca surat yang pendek-pendek aja. Kita jadi imam tahu di belakang kita ada orang yang mau kerja, semisal jam 1 kerja, kita sholat zuhurnya jangan terlalu lama, biar mereka ada waktu istirahat, jeda istirahat. Ini 6 poin pertama untuk hadis yang pertama. Untuk hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, berkata, datang rajulun, seorang lelaki, wan nabiyyu yakhtub, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yakhtubu, sedang berkhutbah, an-nasa, pada masyarakat, pada manusia, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Faqala, lalu Nabi bertanya, asallaita, apakah engkau telah sholat? Ya fulan, wahai
fulan. Qala, ia menjawab, la, belum. Qala, Nabi bersabda, qum, berdirilah, farka, lalu sholatlah. Nah, ini ceritanya gini. Hadis yang kedua ini ceritanya, kayaknya udah 20 menit, udah nggak lama-lama. Satu hadis seperti hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.